mengharapkan juga agar dapat memanfaatkan momentum ini untuk melakukan sebanyak-banyaknya tanya jawab kepada narasumber, yaitu Bapak Setia Wijaya. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Setia Wijaya selaku narasumber yang bersedia untuk memberikan dan juga sharing knowledge, dan kepada seluruh panitia juga pendukung kegiatan talk show virtual Bincang Barat pada siang hari ini. Dan kami selaku penyelenggara mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Akhir kata, talk show virtual Bincang Barat dengan tema Semakin Mahir Menggunakan Aplikasi Kasir bersama Moka Indonesia. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Shirley Yuliana, SEMAP, atas kata sambutannya. Dan baiklah kepada seluruh peserta, sesaat lagi kita akan memulai pemaparan presentasi pastinya dari Bapak Setia Wijaya, selaku Marketing Solution Manager dari Gojek mengenai aplikasi Moka yang pastinya akan banyak sekali membantu para pegiat Jakpreneur dalam melakukan aktivitas usahanya. Tanpa lama-lama lagi, saya persilakan kepada Bapak Setia Wijaya. Waktu dan tempat, saya persilakan, Pak. Halo, ya selamat siang. Terima kasih waktunya, Pak Billy. Oke, terima kasih juga buat Ibu Shirley ya. Oke, terima kasih waktunya. Saya mulai. Oke. Ya, terima kasih buat para peserta yang telah hadir. Di sini saya selaku Solution Marketing Manager dari Gojek ingin memperkenalkan tentang Moka supaya semakin mahir menggunakan aplikasi kasir bersama Moka Indonesia supaya bisnis bisa maju dengan pasti bersama Moka. Oke. Nah, sebelum mulai, sebelum saya kenalin apa sih sebenarnya Moka, mungkin saya mau nanya dulu. Kira-kira dari semua metode yang ada di gambar di sini, dari nomor 1 sampai nomor 5, mungkin sekarang itu posisinya Bapak Ibu ada di mana, sedang menggunakan apa untuk menjalankan bisnisnya? Apakah dari nomor 1 yang nota, atau nomor 2 yang sudah pakai invoice, terus bisa juga mungkin ada yang bisnisnya mungkin di kantin dan mungkin pakainya cash register ya, yang mungkin secara harian itu di print out dan lain-lain, ataupun sudah menggunakan POS yang berbasis komputer, yang aplikasinya udah di-develop sendiri dan lain-lain, atau mungkin sudah ada juga nih, udah pernah pakai misalnya kayak aplikasi sistem kasir berbasis mobile, jadi tinggal diinstal di tablet atau di smartphone, itu terus bisa dipakai, tinggal dihubungkan dengan printer. Nah, yang nanti kita mau bahas itu yang di nomor 5 ini. Nah, apa sih manfaatnya, gimana itu mempengaruhi kinerja bisnisnya kita, misalnya kayak gitu. Oke. Nah, dalam perjalanan kita, jadi Moka itu kita udah lahir, kita udah masuk ke market itu dari 2015. Nah, itu kita ngeliat ada 3 masalah besar nih. Jadi 3 masalah besar ini saling berhubungan. Jadi yang pertama adalah banyak bisnis kenapa itu sering banyak yang gagal, itu ya karena bisnisnya nggak terpantau. Nah, kenapa bisnisnya nggak terpantau, itu akhirnya menyebabkan laporannya berantakan. Jadi kayak biasa kalau buka bisnis nggak pernah cuma sekedar kayak jual beli barang aja, nggak pernah yang namanya tuh di data penjualannya apa, omset hariannya berapa, sebulan berapa, dan yang laku itu produknya apa dan lain-lain, itu sehingga laporannya kan bisa dibilang berantakan ya, kita nggak tahu kinerja bisnis kita kayak gimana. Sehingga karena nggak ada laporan seperti itu, akhirnya bisnis kita nggak berkembang. Yang mungkin ya cuma satu cabang aja, nggak pernah kepikiran buat bikin 2 cabang, 3 cabang segala macam, ataupun punya beberapa cabang tapi kok ya omset gitu-gitu aja, nggak berkembang, misalnya kayak gitu. Itu 3 masalah yang sering kita temukan sih selama Moka itu hadir membantu para pebisnis. Nah, ini saya ada video, mungkin bisa diputar. Moka mana?
Nah, jadi video barusan itu kayak menggambarkan betapa ribetnya seseorang ketika mulai bisnis dan dia membuat laporan sebenarnya. Jadi kayak mesti telepon sana, telepon sini ketika dia bikin laporan di rumah, mesti nanya pegawai dan lain-lain. Terus belum lagi kalau misalnya laporannya berantakan, kita tadi kan lihat banyak kertas, nota dan lain-lain berhamburan di meja, dan karena saking banyaknya barang mungkin ya bisa aja ketumpahan air atau mungkin notanya terbang, kena angin dan segala macam, misalnya kayak gitu. Oke, kita lihat selanjutnya lagi. Maaf, sorry. Oke, ini saya ada satu video juga yang berhubungan juga dengan bisnis, lebih ke F&B ya. Oke, nah kalau ini lebih ke bahan baku, jadi bisnis F&B, tentang stok dan segala macam, mungkin Bapak Ibu sekalian juga pernah ngalamin misalnya kayak gitu. Terus selanjutnya ada lagi satu, cuma dua. Oke, nah dari dua video tadi, sebenarnya ada pertanyaan, apakah benar sih, penggunaan teknologi bisa membantu mengembangkan bisnis kita? Mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin udah pernah pakai teknologi apa aja sih sebenarnya dalam bisnisnya untuk membantu, misalnya kayak gitu. Mungkin bisa coba dipertanyakan ya. Nah kalau dari kita ngelihat penggunaan teknologi itu bagus, benar. Misalnya kayak kita pakai teknologi, misalnya kayak email ataupun misalnya kayak Instagram dan segala macam. Tapi kita butuh satu data lagi sebenarnya, satu hal lagi misalnya kayak, yaitu adalah data yang terstruktur. Jadi teknologi itu harus bisa membantu kita untuk data ini bisa kita olah. Kalau misalnya kayak contoh kita pakai cash register, kita tiap hari transaksi nih, dia bantuin kita nyatet transaksi nih, hitung jual nasi goreng satu atau es teh manis satu, misalnya kayak gitu, kejual berapa dalam satu hari. Tapi apakah data itu bermanfaat nggak ke depannya buat kita? Kita mesti ngapain dulu nih? Mesti diolah dulu kan. Misalnya kayak dalam 1 bulan kita mesti totalin dulu omset sebulan itu berapa dari data-data itu, habis itu bisa diolah, kita bisa tahu menu saya yang paling laku itu apa, atau barang jualan saya, baju yang paling laku itu yang tipenya apa dan segala macam. Baru dari situ kita bisa mengambil keputusan kan, misalnya kayak membuat strategi bisnis. Nah, kayak gitu. Jadi dua hal ini, jadi selain teknologi itu harus bisa membantu kita membuat data kita lebih terolah supaya kita bisa ngembangin bisnisnya kita kayak gitu. Nah, dari situlah salah satunya misalnya kayak contoh, selain transaksi aja ya, selain transaksi, tapi bisa juga masalah tentang stok. Apakah stoknya berlebihan? Misalnya kayak kadang kalau bisnisnya retail, pakaian, misalnya bisnis batik gitu kan, nyetok terus kan barang batiknya, tapi kita nggak tahu barangnya habis apa enggak, segala macam, overstock atau enggak jenis-jenisnya. Atau misalnya bahan bakunya apakah pemakaiannya berlebihan apa enggak. Jadi kan kita mesti tahu, misalnya kayak rata-rata seminggu harusnya pakai stok bahan bawang putih sekian, tapi kita nggak pernah ngecek, misalnya kayak ada di minggu tertentu, misalnya kayak bawang putihnya ternyata kok cepat banget habis, kok dalam seminggu tiap hari beli dan segala macam, ataupun ada bahan baku yang hilang. Nah, otomatis itu butuh bantuan dari segi misalnya kayak ada SOP, ada stock of name dan segala macam. Nah, penggunaan teknologi adalah untuk membantu hal-hal seperti itu, kayak gitu. Jadi kayak mungkin ada sistem yang bisa membantu untuk misalnya kayak memproyeksikan. Kira-kira kita bisa tahu dalam seminggu kita bisa penggunaannya berapa sih, penjualan, atau misalnya kayak kita mau tahu bawang putih kita pakai berapa, kita tahu misalnya kayak satu porsi makanan biasa pakai dagingnya berapa segala macam, dan kita bisa lihat penjualannya berapa dan kita bisa tahu rata-rata berarti dalam seminggu penggunaannya berapa, sehingga kita bisa tentukan kita mau belanjanya seberapa banyak misalnya itu. Ataupun tentang misalnya kayak porsi penyajian dan segala macam. Nah, itu kan mesti ditakar kan. Jadi kayak kita udah punya takarannya, kita tinggal masukin ke sistem, dia bisa bantu hitungin. Jadi kalau misalnya barangnya terjual, dia stoknya bakal berkurang kan. Nah, kurang lebih sebutannya kalau biasa di dunia F&B sebutannya kayak COGS kayak gitu. Sehingga kita udah punya hitungannya, takaran dalam satu porsi, jangan sampai kayak kita jualan ya semau kita lagi lihat orangnya kita kenal ya kita kasih 3 gayung misalnya gitu kan nasinya. Tapi kalau misalnya kita nggak kenal, ya udahlah dia satu aja misalnya gitu. Nah, tapi itu semua harus diikutin SOP supaya siapapun pelanggan kita ya perlakuannya masih sama, misalnya kayak gitu dalam segi porsi makanan kayak gitu.
Terus kita juga punya misalnya kayak semacam pengaturan schedule, misalnya kayak akses, misalnya kayak oh bagian kasir ya dia cuma untuk membantu mencatat transaksi nih, dia nggak boleh ngelihat laporan kayak kita penjualan sebulan, setahun dan segala macam, ataupun bagian gudang, misalnya kayak buat bahan baku, dia nggak boleh lihat laporan penjualan, dia cuma khusus untuk ngelihat bagian stok barang aja. Oh, barang yang udah mau habis sekian nih, nanti nanya lagi, kira-kira yang mesti dibeli apa aja, misalnya stoknya berapa, oh dia tahu, misalnya kayak dalam seminggu bisa pemakaian sekian, dan lain-lain. Nah, harus ada sistem-sistem yang membantu hal-hal tersebut, supaya mereka lebih mudah mengerjakannya, kayak gitu. Oke, nah mungkin kita perkenalan dulu tentang Moka. Moka itu apa? Jadi Moka itu kita launching di Februari 2015 kurang lebih. Jadi kayak kita udah starting company-nya dari 2014 dan kita mulai masuk ke market itu digunakan oleh masyarakat luas itu dari para pebisnis itu sekitar di Februari 2015 sampai sekarang kayak gitu. Nah, selama perkembangan sampai saat ini itu kita berkembang bisa kita bilang banyak fitur yang telah kita keluarkan. Jadi kayak dulu bisa dibilang kayak Moka itu cuma sekedar sistem kasir buat membantu nyatet transaksi aja. Bener-bener polos ya kita bilangnya, kayak kalau bisa masih anak SD. Nah, terus habis itu seiring berjalan waktu kita ngelihat nih kebutuhan pasar itu apa. Mereka butuh tentang apa, terus misalnya kayak di tahun 2017 kita lihat banyak sekali pemain e-wallet, jadi yang GoPay, OVO, dan teman-temannya segala macam, itu banyak banget. Akhirnya kita lihat, kira-kira sebenarnya ada masalah nggak sih dengan hal itu? Nah, masalahnya yang kita lihat adalah gini, kalau sering kita belanja atau mungkin ke tempat makan, retail, dan segala macam, misalnya kayak simpelnya warteg gitu ya modelnya, banyak sekali kan QR yang ditempelin nih di etalase, akhirnya kayak kita mau milih menu aja jadi susah karena ketutupan oleh QR-nya itu gitu kan. Nah, kita ngeliat sebenarnya itu salah satu problem karena pilihannya semakin banyak kan. Nah, gimana sih caranya kita membuat itu lebih simple? Nah, kita membuat itu simple dengan cara kita mengintegrasikan langsung dengan si e-wallet itu. Supaya apa? Supaya satu di sini lebih efisien, lebih efektif, lebih praktis. Jadi ketika ada yang mau bayar, itu tinggal kita tinggal tanya kan dia mau bayar pakai apa. Dia mau bayar pakai GoPay, tinggal ketika pembayaran kita klik GoPay, QR-nya bakal muncul di tablet, dan kita tinggal putar tabletnya, si customer tinggal scan. Karena tentunya selain itu, selain satu, pendaftaran jadi gampang, kita nggak perlu lagi misalnya kayak yang punya business owner adalah, oh saya cari dulu salesnya GoPay, saya cari dulu salesnya Link aja dan segala macam untuk daftarin satu-satu. Tapi kalau ini adalah tinggal daftarin ke Moka bakal bantu, kita tinggal bilang, oh saya mau aktifin GoPay saya mau aktifin Link aja saya, misalnya kayak gitu, nanti bakal dibantuin sama timnya Moka, kayak gitu. Nah, kedua lagi adalah masalah keamanan. Nah, kalau misalnya kayak mungkin pernah dicoba, ketika kita mau bayar dengan QR yang 10 card yang ada di meja kasir, itu kan ketika bayar kita nanya kan, jadi berapa Mbak totalnya? 20.000. Nah, kita yang scan, kita sebagai pembeli kita yang masukin nominalnya. Ada kemungkinan salah kan, jadi kayak bisa aja jadi 2.000, bisa jadi 200, bisa jadi 200.000 misalnya kayak gitu. Tapi kalau dengan yang udah terintegrasi dengan aplikasi Moka, itu nominal si penjual, si kasir yang menentukan. Dia masukin ordernya apa? Oh, ordernya es kopi susu 20.000. Otomatis pas bayar klik GoPay, QR-nya keluar, si customer itu cuma scan dan konfirmasi pembayaran, masukin PIN. Jadi kemungkinan salah itu nggak ada. Jadi lebih ke si kasir yang ngontrol kan. Kasir ngontrol pembayaran mesti berapa kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus habis itu berkembang lagi, banyak lagi fitur-fitur lainnya nih yang bisa kita terapin. Jadi mulai dari kayak, oh ternyata selain mereka butuh sistem kasir, mereka butuh juga nih aplikasi ada accounting dan segala macam. Nah, itu kita juga akhirnya kita membuka sistem kita supaya bisa terhubung dengan aplikasi-aplikasi lain dan segala macam kayak gitu. Nah, selain itu, benefitnya lagi adalah sebenarnya kita membuat metodenya adalah mobile point of sales. Jadi kayak ini point of sales-nya adalah bukan yang misalnya kalau kayak komputer kan ribet ya. Kita pasang komputer ya stay aja di situ modelnya. Cuma karena kita bikinnya di mobile, ini bisa dibawa kemana-mana aja, bisa dipakai buat bazar dan segala macam. Jadi nggak perlu repot-repot colok kabel dan lain-lain, cuma cukup bawa tablet, kalau butuh printer tinggal hubungkan dengan printer, ada printer Bluetooth segala macam, itu udah bisa siap berjualan dimanapun. Terus habis itu maintenance-nya gampang. Jadi kalau seperti kita pakai HP ya, misalnya kayak
Kalau misalnya kita pakai tablet dan segala macam, kalau ada apa-apa dan lain-lain, ya basicnya tinggal di kill apps, buka lagi, udah jalan normal. Atau mungkin misalnya kayak kadang, mungkin kalau smartphone, kalau biasa atau tablet, biasa kalau kita pakai kelamaan, dia butuh restart dulu untuk penyegaran, misalnya kayak gitu. Nah, tinggal kita restart kayak kita pakai smartphone, karena emang udah sehari-hari kita udah biasa pakai device-device yang smartphone ataupun tablet kayak gitu. Terus habis itu laporannya juga enak, bisa dipantau dari mana aja dan kapan aja. Itu yang paling utama sebenarnya. Karena kalau di zaman sekarang ini kan kita mobilitasnya tinggi ya. Jadi kalau zaman dulu mungkin zamannya kakek nenek kita adalah kalau buka toko ya kita yang buka, kita yang jaga, kita yang jadi kasir, kita yang jadi ya beli ke pasar bahan bakunya dan segala macam. Nah itu semua kita semua sendiri. Tapi kalau sekarang kan banyak kan yang buka usaha adalah orang yang masih punya pekerjaan atau dia punya beberapa bisnis sehingga mobilitasnya cukup tinggi. Nah, jadi otomatis dia nggak bisa selalu untuk stay di satu tempat nih, bisa untuk diam di tempat bisnisnya di satu cabang aja. Dia masih mobilitasnya tinggi, ketemu orang, meeting dan segala macam dan lain-lain kayak gitu. Nah, dengan adanya bisa pantau bisnis ini di mana saja dan kapan saja, dia cuman laporan kita tuh bentuknya browser, jadi tinggal buka browser, masuk ke dashboard-nya, bisa kelihatan, oh omset sekarang nih, misalnya sekarang jam 1.37, jam 1 sampai jam 1.37 itu omset udah berapa. Nah itu bisa lihat langsung, nggak perlu lagi misalnya nelpon dulu kasir, kalau udah berapa nih, berapa penjualan, menu apa yang paling banyak keluar, segala macam, itu nggak perlu lagi. Itu tinggal buka dashboard, itu bisa dilihat dari mana aja, dari smartphone bisa, dari tablet bisa, dari laptop pun bisa, kayak gitu modelnya. Jadi tujuannya adalah buat membantu bisnis itu lebih efektif, lebih efisien, terus lebih sehat dan hemat, terutama di bagian pandemi saat ini ya. Jadi misalnya kayak pandemi kan sekarang permasalahan adalah karena kita saling banyak misalnya kayak bayar uang dan segala macam kan. Nah, di Moka kan kita ada cashless nih, misalnya kayak bisa bayar pakai e-wallet dan lain-lain. Terus bisa juga berjualan online dan akhirnya dengan data-data yang ada di dalam Moka ini bisa juga buat lebih akrab dengan pelanggan karena kita bisa capture data, misalnya kayak kita bisa bikin membership dan loyalty program misalnya kayak gitu. Oke, ini contohnya saya ada satu video. Toko online pribadimu dilihat banyak orang. Dengan Google Store, toko online pribadimu dapat dihubungkan dengan Instagram Shop, Facebook Shop. Mungkin ngeliat brandnya beda ya. Jadi ada namanya GoStore. GoStore ini adalah satu subsidiary produk dari Moka juga yang untuk membantu dari segi online sebenarnya. Jadi kayak kalau Moka itu kita lebih banyak lebih prioritas ke bisnis yang offline. Jadi untuk yang punya toko offline, kasir dan segala macam. Nah, kalau untuk GoStore-nya sendiri adalah ini membantu untuk dari segi online-nya. Jadi bisa membantu untuk channeling ke penjualan secara online. Contohnya, misalnya kayak gini. Oke, nah jadi dengan fitur di dalam Moka ada namanya GoStore, itu kita bisa bikin satu situs, satu web katalog produk yang bisa disebar sebenarnya, disebar via WhatsApp ataupun via link profile di Instagram dan segala macam, yang dimana para pelanggan kita bisa untuk langsung membeli dari link web katalog commerce itu. Jadi mereka bisa pilih mau beli produk apa, mereka tinggal pilih, terus mereka bisa langsung bayar dan pengirimannya juga langsung terintegrasi misalnya dengan GoSend ataupun dengan Shipper dan yang lain-lainnya kayak gitu. Terus selain itu adalah dengan adanya fitur GoStore ini kita bisa hubungkan dengan beberapa saluran penjualan. Jadi misalnya kayak Facebook Shop, terus Instagram Shop ataupun Google Shopping. Jadi produk kita lebih banyak untuk bisa dilihat oleh masyarakat luas. Jadi kalau misalnya kayak kita sering kalau berhubungan dengan ads ya sebenarnya dengan iklan, kalau kita sempat buka satu website, kita lihat produknya, kadang kalau kita buka website lain, dia suka muncul sendiri kan. Nah ini konsepnya kurang lebih bisa dibilang kayak gitu. Semakin sering produk kita dilihat, semakin potensial untuk dia akhirnya membeli produknya kita. Kurang lebih gambaran seperti itu. Terus, nah ini fitur-fitur yang tadi sempat saya jelasin di awal. Jadi kayak awalnya itu Moka itu ya kita cuma semacam
sistem kasir aja buat nyatet transaksi. Kita ngasih fitur ada kayak bisa bikin loyalty program ya, bikin misalnya kayak 10.000 dapat 1 poin, nanti bisa ditukar dengan apa misalnya kayak gitu. Terus kita kembangin juga dari sisi pembayaran, kita lihat problem dari bisnis itu biasa pembayaran. Nah, kita hubungkan kayak ada GoPay, OVO, Link Aja dan teman-temannya. Terus untuk omni-channel sales yang tadi barusan saya jelaskan, ada GoStore, terus ada juga kita bisa integrasikan juga dengan beberapa e-commerce yang sudah ada. Terus misalnya kayak kita bisa juga ada fitur-fitur lain, misalnya kayak bisa untuk WhatsApp ordering dan lain-lain, itu bisa juga diterapkan di sistemnya kita. Terus dari sisi growth itu kita ada misalnya kayak karena kita udah terhubung dengan Gojek Ecosystem, jadi biasanya ada penawaran-penawaran menarik untuk promo GoPay, promo GoFood kepada bisnis-bisnis yang menggunakan Moka kayak gitu. Terus habis itu dengan sistem kita sebutnya Moka Connect adalah kita terintegrasi dengan aplikasi pihak ketiga. Jadi misalnya kayak ada bisnis yang membutuhkan sistem accounting yang lebih laporan penjualan yang lebih detail, misalnya accounting, ya kita ada juga jurnal, terus ada juga Grab Jobs itu buat bantu kita misalnya kayak mencari pegawai, terus ada GoFresh untuk bahan baku, DigiResto dan lain-lain kayak gitu. Ada juga masalah permodalan, kita juga melihat bisnis itu kan biasa butuh permodalan. Nah, biasanya kan dokumen-dokumen yang dibutuhkan tuh susah dan segala macam, butuh kita mesti print ini, print itu, minta arsip ini dan segala macam. Nah, dengan kita berhubungan langsung dengan mereka, kita integrasi itu nggak perlu lagi ya misalnya kayak kita mesti ngirimin dokumen penting misalnya kayak gitu. Itu karena semua udah terintegrasi di dalam sistemnya Moka. Misalnya kalau dia butuh ada apa yang mesti diupload, itu tinggal diupload aja dari dashboard Moka dan nanti udah kelihatan nih plafonnya berapa, terus misalnya cicilan berapa kali dan segala macam itu udah langsung terhitung dari sistemnya kayak gitu. Ini untuk Moka dan Gojek Ecosystem dan kedepannya bakal ada banyak lagi yang bakal kita integrasikan ke sistemnya kita. Nah, ini kurang lebih contoh bisnis yang sudah menggunakan Moka, outlet ya di 200 kota dan kabupaten di Indonesia yang udah menggunakan Moka nih. Nah, jenis bisnisnya kita kategorikan tiga jenis. Jadi ada yang bisnis F&B, jadi makanan dan minuman, terus ada bisnisnya service, jadi contohnya misalnya kayak barbershop, ataupun misalnya kayak nail art dan segala macam, atau toko ada juga retail misalnya jualan baju, jualan mungkin toko vape dan segala macam kayak gitu. Tapi marketnya emang paling besar adalah di F&B karena bisnis yang paling besar saat ini ya paling banyak dibuka sama orang yang bisnis F&B kayak gitu, kurang lebih sekitar 60-an%. Nah, 40-an% itu antara service dan retail kayak gitu kurang lebih. Terus nah ini beberapa analisa yang udah kita riset ya sebenarnya adalah jadi kayak dengan menggunakan yang tadi yang di awal yang saya sebutkan adalah data terstruktur dan teknologi untuk orang-orang yang bisnisnya itu selalu sering melihat memantau laporan penjualan itu kurang lebih dalam waktu 6 bulan itu akhirnya dia bisa meningkatkan kurang lebih sekitar 20%-an pemasukannya mereka. Karena apa? Dengan dia melihat laporan, dia bisa tahu kan perkembangan bisnisnya. Nah, dari situ dia bisa menganalisa dan dia bisa menentukan nih strategi bisnisnya apa. Apakah dia mau misalnya bikin loyalty program, bikin beli 2 gratis 1 untuk menu baru, atau dia bikin misalnya beli 2 diskon berapa, ataupun misalnya kayak mengumpulkan poin, nanti poinnya bisa ditukar dengan apa, misalnya kayak kumpulkan 1.000 poin bisa tukar dengan TV misalnya kayak gitu kan, atau mungkin tukar dengan merchandise dan lain-lain. Itu balik lagi kepada para business owner-nya, dia mau bikin gimmick seperti apa supaya pelanggannya tertarik untuk terus berbelanja di tempatnya mereka kayak gitu. Oke, nah ini contoh-contohnya beberapa merchant Moka yang memberikan feedback kepada kita. Itu kurang lebih misalnya kayak ini bisnis F&B, ada Kokumi sama Pulo. Intinya adalah mereka merasa terbantu karena bisnis mereka kan berkembang begitu pesat. Jadi kayak outlet mereka begitu banyak dan mereka nggak mungkin mengunjungi atau melihat laporan satu persatu ke cabang masing-masing. Jadi mereka dengan adanya sistem Moka yang laporannya real time, mereka bisa dapetin data informasi penjualan kapanpun dan dimanapun, dan mereka bisa bikin laporannya lebih cepat. Nggak perlu lagi misalnya kayak metode dari cabang mesti kirimin laporan semua struk ke kantor pusat, terus habis itu diolah lagi. Nah, kalau ini kan setiap kali transaksi yang udah terjadi, laporan itu udah masuk ke kantor pusat sebenarnya. Tinggal dilihat, tinggal dicek, dan akhirnya dibikin laporannya. Sehingga mereka bisa menentukan kira-kira strategi apa sih yang
mau dilakukan dengan lebih cepat kayak gitu. Terus ada juga di bisnis yang retail, misalnya kayak Popoluka sama The Old Blue Company kayak gitu. Intinya adalah mereka bisa membantu dalam segi analisa. Terus ada juga ini dari segi service, ada Marcos Barbershop, terus ada Bumi Playground untuk bisnis service kayak gitu. Sehingga mereka bisa juga, kalau ini lebih banyak biasa kalau bisnis service itu mereka memanfaatkan loyalty program. Jadi mereka biasa bikin bisa tahu spending pattern-nya customer. Terus mereka bisa tentuin program-program apa aja sih, misalnya kayak package-nya kira-kira bagusnya apa, ataupun bikin loyalty program supaya mereka tertarik nih untuk repeat terus ordernya, transaksi di sana kayak gitu. Nah, terus ini masalah solusi bisnis yang tadi saya jelasin di Moka, ada aplikasi, itu adalah berbasis aplikasi ya, kita front office-nya kita bilang, jadi biasanya yang pakai itu adalah kasir atau outlet, itu aplikasi diinstal, terus itemnya dimasukkan, penjualan menunya apa aja, dan itu tinggal dipakai. Jadi untuk nyatet transaksi dan melakukan misalnya ada fitur loyalty dan segala macamnya. Terus ada lagi dari back office, bentuknya web, si business owner atau manajemennya itu tinggal kelolanya dari back office saja. Misalnya kayak contoh nih, mau bikin promo, beli 2 gratis 1, berlakunya besok. Nggak perlu mereka mengunjungi cabang satu persatu untuk setting, tapi mereka tinggal aja dari kantor ataupun dari rumah, tinggal setting, besoknya otomatis udah ketika outlet buka, outlet udah tinggal operasional aja, mereka tinggal briefing, mulai besok kita ada promo ini ya. Nah, otomatis si kasir pas melakukan transaksi itu langsung udah ter-apply gitu. Atau misalnya mau lihat laporan dan lain-lain itu dari mana aja, mau kerja misalnya kayak baru sempat kerjanya malam dan lain-lain untuk melihat laporan itu bisa juga tinggal dicek kayak gitu. Oke, terus ini untuk perangkat, jadi basicnya yang wajib dan penting adalah kita di tablet, jadi mau itu iPad boleh, Android tablet juga boleh. Terus habis itu ada perangkat opsional, basicnya adalah printer. Nah, printer ini ada print stroke, ataupun kita bisa ngirim stroke-nya berbasis email atau SMS, dan itu nggak ada fee tambahan, kayak gitu. Jadi udah include di dalam subscription-nya Moka kayak gitu. Jadi kalau untuk printer kita ada beberapa opsi. Mungkin untuk biasa kalau restoran biasa kan ada butuh restoran cukup agak besar ya. Mereka biasa butuh ada printer buat ke bar dong, printer buat ke dapur dong. Saya maunya kalau ada orderan minuman ngeprintnya ke kiri. Kalau ada makanan masuknya ke dapur misalnya kayak gitu. Nah itu potensial juga dilakukan di Moka. Jadi bisnis mau itu UMKM ataupun medium dan segala macam bisa punya sistem kasir seperti kayak di restoran-restoran besar. Itu tujuan awalnya Moka sebenarnya kayak gitu. Terus ada juga laci uang, jadi kayak ada cash drawer, terus ada tablet stand, jadi tablet stand ini yang kita bisa putar sehingga yang tadi saya bilang yang e-wallet yang bisa pembayaran secara digital itu, yang QR-nya ada di tablet, itu tinggal diputar aja tabletnya. Terus ada juga barcode, jadi ini untuk support biasanya lebih ke bisnis retail, jadi kalau bisnis retail biasanya kan ada barcode-nya kan, itu tinggal di-scan otomatis, nggak perlu lagi manual cari itemnya apa, nanti otomatis langsung masuk nih ke dalam shopping cart di aplikasi tabletnya kayak gitu. Kurang lebih ini perangkatnya, nanti mungkin kalau mau tahu lebih lanjut bisa didiskus lebih lanjut lagi. Terus habis itu 3 solusi bisnisnya itu kita mengkategorikan dalam 3 hal. Jadi kalau dalam satu bisnis itu ada 3 hal nih, misalnya kayak satu ini, kedua promosi misalnya kayak ada program-program promosi apa yang bisa disupport dari Moka. Terus yang ketiga ada administrasi kayak gitu. Jadi kurang lebih kita udah rangkum. Kalau operasional itu ada kayak front office-nya, ada table management, ada save bill dan split bill, sama digital payment kayak gitu. Jadi kayak front office itu ya si aplikasi kasirnya. Penggunaannya gampang banget. Kita udah sering coba adalah kurang lebih kita training 20 menit, 30 menit itu pasti udah familiar dengan penggunaan aplikasi tabletnya kayak gitu. Terus ada table management itu biasa buat bisnis F&B. Biasanya kan kalau kita lihat nih, biasa kayak kafe yang cukup besar, dia bisa ada outdoor, ada indoor segala macam kan. Nah itu table management buat ngebantu. Kita bisa tahu meja mana yang kosong, si meja yang terisi dia udah berapa lama terisi dan dia udah mesen berapa banyak, sehingga mungkin kalau mau di upsell, mau misalnya ditawarin lagi ada menu yang mau ditambah atau enggak segala macam, table-nya dan segala macam itu dari fitur table management tuh. Terus biasanya kalau culture-nya Indonesia juga sama nih, ada save bill dan split bill kan. Save bill itu biasa buat open bill ya. Jadi misalnya kayak orang datang duduk, kita kasih menu, dia pesan, nanti bayar belakangan. Split bill itu lebih ke kayak
biasa kalau kita nongkrong bareng berempat, biasa pulangnya kan adalah kalau anak gaul selatan misalnya bayar BSBS kayak gitu kan. Jadi ketika bayar ya mereka mau bayar sendiri-sendiri. Jadi kayak satu orderan dalam satu bill dia bilang, "Oh, saya mau bayarnya es teh manis sama nasi gorengnya aja, satu." Kayak gitu. Nanti orang kedua bayar lagi. Nah, itu kita ada namanya fiturnya split bill kayak gitu. Terus ada lagi digital payment yang tadi e-wallet, terus bagian promosi yang tadi saya bilang bisa bikin diskon, bisa bikin promotion, bisa untuk CRM database pelanggan. Jadi dengan database pelanggan itu bisa kepakai, apalagi pas bulan Ramadan kayak gini kan, kita udah punya database, biasanya kan omset pasti untuk di siang hari segala macam di bisnis ya F&B segala macam pasti sepi kan kayak gitu kan. Nah biasanya kan kita mau menjangkau pelanggan nih caranya gimana? Nah dari database itu kan kita punya kontaknya nih, punya emailnya, punya nomor HP-nya, dan itu bisa kita pakai buat kita ambil datanya dan kita bisa broadcast misalnya kayak oh lagi ada promo nih, promo buat Ramadan, promo buat buka puasa, atau promo hampers, ataupun misalnya kayak oh ada artikel baju baru dan segala macam yang kita bisa pakai untuk menjangkau pelanggan yang udah pernah datang ke kita. Atau loyalty programnya adalah dengan cara untuk ngumpulin kolaborasi ya dengan brand-brand tertentu nih, misalnya kayak oh brand A dia kolaborasi dengan mungkin ya icon-icon brand-brand tertentu, akhirnya bikin merchandise yang lucu dan segala macam sehingga dicari oleh pelanggan. Terus kalau dari administrasi itu ya report yang bisa diakses dari mana aja, kita bisa kelola cabang banyak, jadi nggak perlu lagi misalnya kayak cabang A, saya login dulu, habis itu saya mau ke cabang B nih, saya logout, saya login lagi ke cabang B. Nah itu nggak perlu lagi ada di Moka, itu cukup satu kali login, tinggal lihat aja laporan cabang A, cabang B, oh yang Pejaten mana, yang Mampang mana, yang Bandung mana, dan segala macam. Terus ada juga inventory, ingredient, itu stok-stok yang mau itu dari yang misalnya baju ukuran S ada 3, ada 4, ataupun yang ingredient model misalnya kayak kalau misalnya saya jual satu porsi nasinya berkurang berapa, terus misalnya kayak kacang polong berapa dan segala macam, itu udah di setting di sistem, jadi otomatis kita bisa tahu sisa stoknya berapa, penggunaannya berapa banyak, itu bisa tahu penggunaan rata-rata kita tuh berapa banyak, sehingga ketika pengen bikin strategi belanja, kita bisa tahu, oh saya mau nyetok ini buat 2 minggu juga, electronic receipt yang tadi saya bilang, kita bisa meringankan mengurangi operasional atau sekaligus mendapatkan database sebenarnya dengan cara kita nggak pakai print out receipt lagi, print out stroke, tapi kita mintanya adalah nomor handphone dan email kayak gitu. Terus untuk detailnya mungkin seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak di bisnis paling simpelnya, jadi saya ada 4 step, 5 harusnya sebenarnya. Jadi kayak pagi hari saya open shift nih, saya buka nih, saya kasih tahu, uang modal saya 500.000. Habis itu transaksi kan, ada menu tampilan seperti ini, orang order, masukin nih di order, terus pilih pembayaran, mau pakai cash kah, atau pakai ini-nya, habis itu dia kasih tahu kembaliannya berapa kalau pakai cash. Atau kita setelah bayar cash, kita mau pilih nih bisa print ataupun bisa email atau SMS yang tadi saya sebutkan kayak gitu. Habis itu tinggal diulang-ulang aja terus sampai nanti misalnya kayak closingan, tutup, itu langsung dihitungin. Uang modal plus uang cash yang masuk sekian, EDC sekian, yang pakai GoPay sekian, yang pakai ini sekian, segala macam. Jadi tinggal cek aja, bayangkan berapa waktu yang dihemat daripada kayak kita pakai nota, malam si kasir akhirnya siapin satu kalkulator samping dan nota ditotalin satu-satu. Nah itu bakal makan waktu lumayan banyak kan, tapi dengan ini efisiensinya adalah ya cuma butuh waktu 10-15 menit untuk closingan gitu. Terus habis itu nah, ini contoh e-walletnya, jadi kayak kita udah bantu juga kalau dari segi cash, jadi nggak perlu lagi manual ngeklik dia bayar pakai uang berapa, kita klik satu-satu angkanya, tapi kita udah kasih prediksi juga. Biasanya ada 2 atau 3 prediksi angka. Kalau misalnya belanjanya 20.000, ya kalau uang pas berarti tinggal klik 20.000. Kalau dia pakai 50.000, tinggal klik 50.000-nya. Kalau ini untuk e-wallet, terus bawahnya ada pilihan lagi, BCA atau apa, edisi dan lain-lain kayak gitu. Terus habis itu untuk promosi dan administrasi yang tadi saya jelaskan. Jadi kayak kita bisa tinggal setting di sistem ya. Kita mau bikin promo, itu menunya benar-benar simple dan itu nanti juga bakal di training oleh timnya kita.
mau berlakunya cuma misalnya kayak dalam 1 minggu berlakunya cuma hanya hari Selasa aja, dalam 1 bulan berlaku Selasa aja, itu tinggal di-setting, jadi pegawai nggak mungkin lupa. Biasanya kalau misalnya kita bikin promo manual, si kasir yang masih inget kan, atau si waiters yang masih inget, tapi ini nggak perlu lagi. Jadi kayak si Moka ini yang bakal bantu ingetin, kalau emang ketika dimasukin ke sistem itu memenuhi persyaratan, otomatis promonya bakal langsung diaplikasikan ke dalam transaksinya kayak gitu. Terus ini CRM Pro buat database pelanggan, kita bisa masukin datanya dan kita bisa tahu historical transaksinya si customer ini. Jadi kita bisa tahu dia udah pernah berapa kali datang ke kita, dalam setahun dia udah belanja berapa banyak. Mungkin kayak misalnya kayak kita mau bikin promo dalam setahun, kita pengen ngasih beberapa hadiah kepada top spender. Jadi kayak yang paling banyak transaksi kita siapa sih? Nah, kita mau ngasih hadiah nih ke dia. Bisa juga kan? Jadi kita bisa lihat dari data itu, kita bisa tahu dia kira-kira belanja berapa banyak sih di kita. Kita mau ngasih hadiah, dia mau kasih hampers atau apa dan segala macam. Terus ini loyalty program juga itu bisa ditentukan sendiri. Jadi kayak dan bukan dari Moka yang menentukan. Misalnya kayak mau 10.000 dapat 1 poin atau 1.000 dapat 1 poin dan atau 50.000 dapat 1 poin itu tinggal ditentuin sendiri dan hadiahnya pun bisa ditentuin sendiri. Misalnya kayak kalau 1 poin bisa ditukar dengan apa, 10 poin bisa tukar dengan apa, dan 1.000 poin bisa tukar dengan apa, itu tinggal di setting sendiri aja tergantung dari karena masing-masing bisnis kan punya kriteria pelanggan yang berbeda-beda kan, spendingnya juga beda-beda karena jualannya juga karena hal-hal yang berbeda kayak gitu. Dan itu program loyalitas dan promo ini kurang lebih ya bisa dibilang meningkatkan 30% dari omsetnya kita kayak gitu modelnya. Jadi biasanya kalau mungkin kita sering joinnya adalah join promo-promo yang ada di luaran, misalnya kayak mungkin dari dengan voucher-voucher diskon dan lain. Nah, kita masih punya tools seperti ini buat untuk meng-guide orang yang datang. Jadi kayak yang biasa yang datang itu kan biasanya mungkin bukan repeat customer ya. Jadi kayak dia cuma lihat oh ada voucher diskon ini nih dia mau pakai. Nah, kita masih punya tools untuk membuat si pelanggan pertama itu untuk selalu untuk balik lagi. Nah, salah satu caranya adalah kita bisa dapetin data dan kita menawarkan promo yang lain buat mereka kayak gitu. Terus laporan terintegrasi yang tadi dijelaskan. Jadi kayak di sini laporan itu benar detail. Mungkin nanti kalau sempat saya bakal jelasin dikit. Jadi kayak kita bisa lihat summary grafiknya, bisa lihat kalau mau lihat laporan 1 minggu, 1 bulan ataupun 1 tahun itu grafiknya bakal ada. Bisa kelihatan juga menu yang paling laris itu apa, kejualnya berapa dan lain-lain. Kalau misalnya mau bikin ada UGS-nya bisa juga dan segala macam. Terus bisa juga manage karyawan, jadi kayak yang tadi saya sempat jelasin di awal banget, kita bisa kasih akses. Si bagian gudang ya cuma bisa ngeliat laporan inventory aja. Dia nggak bisa lihat laporan penjualan 1 bulan, 1 minggu, atau dan lain-lainnya segala macam. Terus ini bisa pantau stok ya. Jadi kalau ini inventory, ingredient inventory, jadi kayak kita bisa nentuin masukin semua stoknya kita dan kita tinggal setting satu menu itu pengeluaran stoknya apa aja. Misalnya kayak 1 gelas kopi susu, berarti otomatis dia bakal menggunakan biji kopinya berapa, susunya berapa mili dan segala macam yang saya bilang itu penting banget kalau kita punya takaran dalam satu produk karena itu bakal benar-benar mengatur cash flow kita lebih fix ya. Jadi kayak satu item yang terjual itu ya value HPP-nya berapa kayak gitu. Terus kita bisa juga untuk menentukan stok alert-nya ya. Jadi kayak misalnya kayak kita punya stok susu, contoh di gambar ini ya. Stok susunya misalnya kayak 5.000 mili. Saya mau dong dinotifikasi kalau misalnya stoknya udah tinggal 2.000 mili supaya saya bisa belanja lagi supaya kalau ketika barangnya udah mau habis, barang yang saya pesan udah datang misalnya kayak gitu kan, saya udah tentuin 2.000 mili. Jadi begitu dia udah nyentuh 2.000 mili, nanti di stok itu dia bakal ada muncul, oh satu udah low stock nih, misalkan stoknya udah kirimin email pas malam hari, itu stok-stok apa aja sih yang udah mau habis misalnya kayak gitu. Itu biasa dilakukan oleh sistem secara otomatis. Terus di kala pandemi ini juga kita ada beberapa analisa juga dengan merchant-merchant yang udah menggunakan Moka. Jadi kayak 49% itu merchant F&B menggunakan fitur inventory ingredient.
Nah, itu berperannya adalah dalam mengatur stok bahan makanan, jadi mereka juga bisa menekan pengeluaran dalam arti, contoh tadi saya sempat jelasin di awal banget, belanja biar nggak kelebihan overstock, atau misalnya kayak penggunaan stoknya nggak terlalu banyak dan segala macam, jadi kayak harus ada penggunaan fitur ingredient ini buat memantau, jadi kayak gitu. Ataupun yang misalnya kayak kadang salon juga sama, krimbat dan lain-lain kan biasa kan mereka pakai satu jar yang besar ya. Nah itu ketika ada yang mau treatment krimbat pasti mereka bakal ditimbang dulu kan penggunaannya berapa, bukan yang asal misalnya kayak satu colek besar, mungkin kalau ini kenal orangnya ya udah saya kasihnya banyak, kalau orang nggak kenal saya kasihnya dikit, misalkan kan nggak mungkin kayak gitu. Kita mesti punya treatment yang sama kepada pelanggan kayak gitu kan, dan otomatis stoknya kita juga ngontrolnya lebih gampang kayak gitu. Terus habis itu meningkatkan kualitas produksi juga dari situ dengan inventory ingredient, jadi kayak menu-menunya akhirnya punya teks atau rasa yang sama, karena apa? Kita menggunakan takaran yang sama, bukan berbeda-beda. Misalnya kayak hari ini masaknya takarannya terigunya sekilo, besok takarannya terigunya beda lagi. Jadi kayak misalnya kayak kalau bikin roti kadang ada yang bantet, kadang ada yang enggak, misalnya kayak gitu kan. Kan nggak mungkin kita bikin produk seperti itu, sehingga kalau kita nggak konsisten otomatis pelanggan kita juga jadi lari-larian gitu kan modelnya kayak gitu. Sehingga bisa memastikan keberlangsungan bisnis kita jadi lebih baik lagi kayak gitu. Oke, mungkin masih ada waktu nggak Mas Billy untuk live demo produk, atau sekian aja dulu? Oke, sebentar. 14.30 masih ada waktu sampai 14.30, Pak. Oke, boleh. Saya coba ini dulu ya. Saya tunjukin sedikit tentang produk ya. Ya, saya boleh. coba join untuk tabletnya. Mungkin nanti saya minta akses buat share screen. Oke. Nah, jadi penggunaan itu benar-benar simple untuk aplikasi kasir yang biasa mungkin orang kadang mungkin suka gagap, bisa dibilang. Sorry. Oke. Nah, ya biasanya orang itu merasa kayak gagap untuk pakai teknologi dan segala macam. Nah, kita ngelihat selama ini yang tadi sempat saya bilang, kita mencoba untuk ditrainingkan kepada berbagai kalangan ya. Itu benar-benar simple. Jadi kayak aplikasinya itu kurang lebih kayak 20 menit sampai 30 menit mereka biasa udah familiar dan tinggal dibiasakan, akhirnya mereka bisa menggunakannya lebih lancar kayak gitu. Nah, ini saya coba mungkin boleh minta dikasih akses share screen buat akun sebentar ya, saya cek dulu. Nah, ini. Oke, sambil menunggu para peserta juga kami persilakan ya untuk mungkin menulis boleh pertanyaan. kasih ya. Mas, mungkin boleh dikasih akses share screen buat ID yang saya lagi raise hand ya. Ya, baik, sebentar. Oke, thank you. Oke, harusnya sudah ya Pak Setia. Ya. Silakan boleh coba. Oke. Oke, sekali lagi sambil menunggu, mungkin dipersilakan para peserta mungkin boleh ditulis pertanyaannya. Nanti di akhir setelah demo kita akan coba untuk run through satu persatu pertanyaannya. Oke, saya mulai ya. Oke, nah ini kurang lebih tampilan dari aplikasi Moka. Jadi kalau di tablet tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini adalah layar halaman dasarnya ya, halaman basicnya. Jadi kayak di sini tuh terdiri ada halaman favorit, ada library kalau ada menunya di bawah ya, kayak gitu. Nah kalau ini favorit ini kayak semacam kayak favorit shortcut yang kalau kita di smartphone. Jadi kayak kalian tinggal klik nasi goreng, dia maunya nasi goreng ayam, seafood atau apa segala macam, kuantitinya berapa. Kalau ada diskon tinggal diaplikasikan terus disimpan, misalnya kayak gitu modelnya. Jadi kayak ini benar-benar shortcut, jadi kayak tinggal ditahan dan ini bisa di custom. Kita mau nambahin produk apa di sini yang mungkin sering di order, misalnya kayak mungkin jualannya es kopi susu atau jualannya mungkin
untuk diakses gitu kan. Misalnya kayak mau masukin ayam goreng serundeng, tinggal masukin, mau taruh card buat diskon dan segala macam, itu bisa diletakkan juga di sini. Kalau udah selesai tinggal klik selesai. Jadi kalau ada mau order tinggal ayam goreng serundeng, misalnya kayak mau pakai paha, kuantitinya misalnya 2 gitu kan, disimpan. Terus habis itu dia mau minuman, misalkan es kopi susu, ukurannya apa, terus bisa ada pilihan misalnya kayak ada gulanya, less sugar atau apa segala macam. Nah, terus yang tadi saya bilang kalau misalnya sistemnya open bill, dibayar belakangan, tinggal klik aja simpan bill-nya. Kalau dia pakai fitur, ada di lantai 1, lantai 2, layoutnya beda-beda gitu kan, tinggal pilih, dia duduknya di 1, misalnya kayak gitu, itu tinggal pilih aja, tinggal di setting, habis itu tinggal dilanjutkan. Terus misalnya yang datang berapa orang, dibilang 2 orang, konfirmasi, oke, order tersimpan. Terus biasanya kalau ada printer ke dapur, ke bar, itu otomatis sebutannya kayak checker ataupun printer dan lain-lain, makanya dia muncul pop-up kalau misalnya tidak tercetak, misalnya kayak gitu. Habis itu dia kalau mau bayar tinggal dipanggil aja, tinggal dipanggil, pakai tunai atau dia pakai e-wallet, dan kita juga ada fitur baru kita itu adalah GoBiz Plus edisi. Jadi kayak kalau misalnya karena kita masuk ke dalam infrastruktur Gojek ekosistem, jadi kalau misalnya tahu device edisinya GoBiz yang warna biru dan ungu itu bisa diintegrasikan untuk terima pembayaran kartu juga. Jadi mau terima bisa kartu debit dan segala macam, itu bisa diintegrasikan ke sistemnya ini kayak gitu. Misalnya kayak dia mau bayar pakai GoPay atau OVO atau Dana, tinggal diklik, nanti otomatis QR-nya muncul, tinggal di-scan, tinggal konfirmasi pembayaran misalnya kayak gitu. Oke, kalau mau pakai edisi tinggal pilih juga sama, dan kita ada opsi banyak juga yang udah tinggal diaktifasiin. Misalnya kayak dia bayar pakai ada ShopeePay atau apa segala macam, tinggal dipilih, ataupun misalnya orderannya misalnya kayak ini orderannya Traveloka atau misalnya orderannya GoFood dan segala macam, itu bisa juga di-tag masing-masing kayak gitu. Misalnya dia pakai tunai, dia pakai 100.000, tinggal klik bayar, dia kasih tahu kembaliannya berapa, dan kita tinggal kirim struk aja. Struknya mau dikirim by email atau by SMS, atau kita mau cetak. Udah selesai, nanti tinggal transaksi baru, kayak gitu modelnya. Terus kita bisa juga nambahin data pelanggan, tinggal dipilih data pelanggannya, tinggal masukin data-datanya, yang paling wajib adalah nomor handphone ataupun email. Habis itu selebihnya mau dilengkapi misalnya kayak nama dan segala macam, ataupun ada informasi lebih yang lainnya juga bisa dimasukin kayak gitu. Jadi kita bisa tahu historicalnya, contoh misalnya kayak ini, dia udah jadi member nih, dia pernah datang ke sini berapa kali, 3 kali kunjungan, terakhir datang kapan, misalnya 24 jam terakhir, terus dia pernah order apa aja, kita bisa lihat orderannya apa aja, misalnya gitu modelnya. Terus kita bisa juga pilih misalnya kayak, ini orderannya apa, dine-in, take away, atau apa, kita tinggal setting tipe penjualannya, dan ini nanti punya customize masing-masing, misalnya kayak, kalau misalnya pakai take away nggak ada service charge misalnya kayak gitu, kalau pakai GoFood kena berapa persen dan segala macam kayak gitu, itu tinggal di setting aja di sini. Terus orderan yang udah selesai ditransaksiin itu biasa masuk ke aktivitas ini. Jadi kayak tadi transaksi yang udah selesai itu bakal masuk, ini transaksi terakhir tadi 89.000 itu udah kelihatan di sini. Gitu. Terus ini inventory kalau mau ngecek stok barang, bisa untuk ingredient bahan bakunya juga. Terus ini juga ada laporan shift yang tadi saya bilang, kita bisa mulai shift-nya, kita masukin modalnya berapa. Kalau tadi karena saya nggak mulai shift-nya, jadi dia nggak mulai terhitung. Nah, ini tinggal kita setting aja di sini. Jadi ini ada memulai shift otomatis, tujuannya adalah supaya si kasir nggak lupa. Jadi kayak kita tinggal on-in ini, jadi begitu ada transaksi, dia bakal minta seperti ini. Contoh, saya misalnya beli kopi rakyat gitu kan, saya mau bayar, dia bakal minta dulu, tolong open shift dulu dong, misalnya kayak gitu, karena shift-nya belum dibuka, kayak gitu kan. Kita tinggal masukin uang modal misalnya 500.000, kita mulai, nah habis itu baru bisa masuk pembayaran, kayak gitu. Nah, pembayaran ini terus dicatat dan dihitungkan, nggak perlu lagi kita manual. Nah, si shift ini bakal ngitungin, produk terjualnya berapa,
uang modal 500, ada pembayaran tunai 24.000, ataupun nanti tambahannya lagi kalau ada yang non tunai, tinggal dimasukin. Misalnya dia bayar ada yang pakai edisi, selesai. Nah dia juga sama, bakal dihitungkan juga di sini. Nah, edisi berapa totalnya segala macam. Jadi ketika closing shift, ketika mau akhiri shift, dia tinggal hitung aja, nyocokin uang yang dilaci kasir sesuai nggak sih uang cash sekian. Kalau yang lain ini kan dia tinggal cocokin nih. Oh, totalnya edisi, pas dia settlement, oh benar nih 22.000 dan lain-lain segala macam. Kayak gitu. Terus ini selain selebihnya itu pengaturan untuk bahasa, untuk printer dan lain-lain, untuk pajak dan lain-lain itu bisa diatur juga dari back office-nya modelnya. Dia namanya juga sama, bisa dipindahin juga. Misalnya kayak dari table nomor 1 mau pindah ke table nomor 3 dan segala macam itu tinggal diklik aja metodenya kayak gitu. Oke, ini juga contoh misalnya kayak kalau bisnisnya misalnya kayak barbershop gitu kan, bisa ada hairstyling dan segala macam itu tinggal dipilih ya, ataupun laundry itu. Jadi karena bisnis yang bisa kita support adalah dari bisnisnya F&B, retail ataupun service misalnya kayak gitu. Ya, penggunaan benar-benar simple. Nah, terus untuk lihat laporannya itu tinggal lihat laporannya di sini. Jadi saya stop dulu. Oke, laporannya bentuknya back office. Jadi Bapak Ibu, para pebisnis itu tinggal buka back office saja, tinggal login. Setelah login, tampilannya bakal seperti ini. Nah, ini kita tinggal lihat nih, mau laporannya berapa lama. Misalnya kayak mau periode Desember, 1 sampai 31 Desember, atau kita mau yang hari ini, tinggal pilih aja 18, atau kita bisa pilih misalnya dari tanggal 1 sampai 18. Jadi mau per periode juga bisa ditarik, jadi kelihatan gross-nya berapa, net-nya berapa, jumlah transaksi, dan ini ada grafik omsetnya kita, bisa ketahuan, oh yang paling tinggi itu di tanggal sekian, di tanggal 14 April, omsetnya 9.800.000, misalnya kayak gitu kan. Terus ada harinya juga, Senin sampai Minggu, kira-kira yang paling ramai itu dalam periode yang kita tarik itu di hari apa, sehingga mungkin bisa dibantu untuk misalnya, oh ternyata dalam sebulan rata-rata kita udah cek 3-6 bulan terakhir, ternyata itu yang hari yang sepi itu adalah hari Selasa, misalnya contoh itu. Nah, di hari Selasa kita mau bikin program apa nih yang tujuannya bisa buat membantu salesnya bisa naik dan kita bisa jadiin konten buat promosi di sosial media atau apa segala macam. Terus kita bisa lihat jamnya juga. Kita lebih ramai itu di jam berapa, kita bisa lihat sehingga mungkin bisa nentuin. Misalnya kayak kita buka itu selalu dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam, misalnya kayak gitu. Tapi setelah setahun berlalu, kita lihat ternyata rata-rata itu transaksi itu selalu mulai di atas jam 10. Nah, mungkin bisa jadi penentu untuk kayak misalnya kayak untuk kita minimalisir operasional, misalnya kayak kita akhirnya bukanya bisa kita mundurin, misalnya dari jam 7 akhirnya kita mungkin bisa bukanya jam 9 segala macam, sehingga 2 jamnya bisa di-prepare buat hal-hal yang lain, misalnya kayak gitu. Terus ada juga item summary, bisa kelihatan top item penjualannya dalam periode yang kita tarik itu apa aja, misalnya kayak yang paling ramai misalnya es kopi susu kejual berapa, atau misalnya ada nasi goreng dan lain-lain, kelihatan juga top item. Terus berdasarkan kategori juga bisa kita lihat. Jadi kayak misalnya kayak, oh kategori makanan itu ternyata secara volume itu kejual 23%. Ada kurang lebih sekitar 14 item. Kita bilang kalau yang sebelah kanannya ini lebih ke nominal sales. Misalnya kayak penjualan sepatu ternyata 23%, misalnya kayak gitu. Ini karena sampel aja, jadi itemnya agak campur aduk, jadi kayak ada yang makanan, ada yang mungkin lebih ke sepatu dan segala macam kayak gitu. Dan ini juga ada top item per kategori, jadi kayak kategori kopi ternyata yang paling laku itu adalah es kopi susu daripada si es kopi yang lain, misalnya kayak gitu. Kita bisa lihat laporannya. Nah, untuk detailnya itu ada di sini, laporan sales bisa dilihat juga. Jadi kayak kita ketahuan salesnya sekian-sekian, dan ini nggak perlu lagi kayak kita manual pindahin dari buku catatan atau dari nota, kita pindahin ke Excel, kita olah, karena dari sini bentuknya ini web dan kita bisa ekspor bentuknya Excel juga, tinggal kita klik ekspor, terus kelihatan juga jenis pembayaran, kita bisa lihat
cash berapa, edisi berapa, dan segala macam. Ketahuan juga dari item sales-nya, kita bisa tahu penjualannya apa yang paling banyak dan lain-lain. Kita bisa setting, bisa lihat, dan ini semua bisa diekspor kayak gitu. Kita mau lihat laporan diskon yang biasanya kalau kita bikin promo diskon, kalau secara manual kita nggak tahu progresnya gimana sih promo diskon ini. Nah, di sini kita bisa lihat dalam periode tanggal 10 sampai 16 April itu seberapa banyak, misalnya kayak gitu kan, penggunaan promonya, kita bisa cek. Jadi kita bisa tahu promo yang kita lakuin ada yang pakai atau enggak kayak gitu. Terus habis itu kita bisa lihat laporan per transaksi juga. Jadi kayak kalau biasa orang sebut bond-bondnya secara fisik, nah ini bondnya kita itu secara satuan digital kayak gitu. Dan ini bisa diekspor juga, jadi nggak perlu lagi manual untuk dimasukin ke sistem. Dan itu udah langsung terstruktur secara rapi, per satu struk, per satu baris kayak gitu modelnya. Laporan shift-nya juga ada. Jadi shift yang tadi kita open bisa kelihatan juga. Misalnya tadi kita tadi kalau ingat kita bukanya 500.000, terus uang masuknya 24.000 kan, sama uang edisi itu 22.000. Nah itu secara real time kita udah bisa langsung lihat laporannya. Total berarti 546.000 kayak gitu. Terus untuk menu-menu semua kita olahnya dari sini juga sama. Jadi Bapak Ibu bisa dengan simple, misalnya mau nambahin menu baru, jam 12 malam tinggal tambahin, besok pagi udah tinggal buka, kayak gitu. Tinggal jualan produknya. Ya tinggal bikin aja itemnya namanya apa, dia masuk ke kategori apa, dan segala macam. Kalau punya banyak cabang, tinggal kita save ke semua cabang, otomatis menunya langsung masuk ke semua cabang, kayak gitu simpelnya. Kita bisa bikin promo, yang tadi saya bilang, beli 2, gratis 1, ini simpel banget saya contohin. Misalnya saya bilang, saya mau bikin diskon per item, saya masukin nama promonya adalah beli 1 gratis, kan namanya, saya pilih cabang yang mau saya aplikasikan, misalnya kayak cabangnya Moka ini, misalnya kayak gitu kan, saya promo. Next, habis itu tinggal pilih itemnya apa. Saya bilang saya mau jual 1 alpukat kocok Milo, tipe apapun, ataupun misalnya kayak dia bisa pilih atau dan misalnya kayak beli 1 ini dan 1 apa gratis apa, kita bisa setting kayak gitu, ataupun pilih salah satu, ataupun misalnya kayak dia antara beli alpukat kocok Milo atau dia beli ayam goreng serundeng misalnya kayak gitu kan. Terus hadiahnya apa, kita tinggal pilih. Dia bisa dapat diskon, misalnya kayak diskon 50%, bisa juga kayak gitu kan. Terus next, berlaku kelipetan, misalnya kayak gitu. Ini promo periodenya bisa disetting, misalnya kayak dalam 1 bulan, dari tanggal 18 hari ini, sampai tanggal 30, dan ini bisa berlakunya hari apa aja, kita bisa setting, mau semua hari, ataupun cuma hari tertentu, misalnya kayak, oh saya maunya Selasanya aja, saya tinggal pilih Selasa, bikin. Nah itu otomatis sudah di sistem udah setting, nanti di kasir begitu kita masukin yang tadi beli es Milo tadi, alpukat kocok Milo tadi, otomatis diskon otomatis kayak gitu modelnya. Jadi sesimpel itu kita bikin. Ataupun kita mau diskon yang manual bisa juga kita bikin, oh diskon 50.000, diskon 10% dan segala macam, tinggal dibikin, diaplikasikan secara manual. Untuk bahan baku juga sama, ingredient, kita tinggal masukin bahan bakunya apa saja, stoknya berapa gram, berapa mili, nanti tinggal bikin resepnya aja, satu menu, isinya bakal penggunaannya berapa banyak, nanti otomatis dia bakal mengurangi sendiri, kayak gitu. Nanti tinggal dilihat pergerakan itemnya aja, misalnya kayak ini item inventory ya. Kita bisa lihat dalam periode, misalnya tahun ini ya, kelihatan ada gambaran geraknya, jadi ketahuan. Misalnya contoh ini, alpukat, stoknya 100, yang ada penjualan saja ya. Misalnya ini ya, convert 60 kali 60 cm, dia ada stoknya 100, oh ada penjualan 1, nanti stok akhirnya berarti 99, misalnya kayak gitu. Ini stoknya 100, penjualannya 2, berarti stoknya sisa 98. Jadi kita lihat, kita mau stok of name juga sama, ketika stok of name kita bisa tahu misalnya ada barang loss segala macam, tinggal kita otomatis bikin adjustment-nya aja, alasannya apa. Misalnya kayak barangnya cacat atau apa segala macam, itu tinggal kita masukin aja alasan nanti ketahuan. Misalnya kayak notes ini refund kan, nanti refund otomatis bakal mengembalikan stoknya segala macam.
Ini untuk online store buat yang tadi Go Store. Ini data customer, kita bisa lihat kalau yang tadi sempat saya sebutkan, ini bisa ketahuan customer yang loyalty member. Kita bisa tahu dia dapat berapa poin dan lain-lain. Saya coba cek ya. Ada poinnya. Nah, ini sebentar. Oke, jadi kita bisa lihat historinya segala macam di sini. Nanti bisa ketahuan dia ada total member yang data customer itu ada 16.000 lebih, tapi yang cuman member loyalty itu ada sekitar 112 misalnya kayak gitu. Nanti ini ada feedback juga. Jadi kalau kelebihannya kita ngasih struk secara digital adalah mereka bisa langsung ngasih feedback ke kita. Jadi bisa ketahuan feedbacknya apa, dan kita bisa ngasih misalnya dia ada komplain transaksi, kita bisa cross check, misalnya kayak dia cek transaksi ini di cabang mana dan segala macam, kita bisa cek, dan kalau emang ternyata benar ada kesalahan dari timnya kita bisa balas untuk ngasih kompensasi, misalnya kayak mohon maaf atas hal yang terjadi dan lain-lain, misalnya kayak mohon tunjukkan ini untuk kedatangan selanjutnya dan kita bakal ngasih additional apa, misalnya kayak gitu kan, bisa juga dibalas, dan ini langsung masuk ke SMS di handphonenya si customer kayak gitu. Ini loyalty program, ini kita bisa setting, misalnya contoh di sini settingannya adalah setiap ada redemption point-nya ya, jadi kayak setiap pembelian dia bakal dapat poin, dan habis itu dia bisa bikin redeem nih, misalnya kayak 1 poin bisa ditukar dengan apa, 2 poin bisa ditukar dengan misalnya 20% diskon, atau 1.000 poin bisa ditukar dengan apa, misalnya kayak gitu. Itu tinggal di setting aja, nanti otomatis setiap kali ada transaksi dia bakal ngumpulin poin di situ. Ini untuk kelola employee, pegawai, table management. Jadi kurang lebih seperti ini sih tampilan dashboardnya. Nanti mungkin lebih detail ketika emang berminat untuk menggunakan Moka. Nanti biasanya kita bakal ada tim yang bakal melakukan training secara detail untuk produknya kayak gitu sih. Paling sekian dulu ya Mas Billy, cukup. Oke, baik. Terima kasih atas paparannya dari Pak Setia Wijaya. Oke, kita coba untuk masuk ke pertanyaan dari beberapa peserta ya. Kita coba masuk dari pertanyaan dari beberapa peserta. Yang pertama itu coba kita dari atas ya, yaitu adalah dari Bapak Faisal Rahmi Lubis. Apa keunggulan dari aplikasi Moka dengan aplikasi lainnya? Gimana Mas? Sorry, boleh diulang. Ya, apa yang menjadi keunggulan dari aplikasi Moka dengan aplikasi lainnya? Oke, ya. Kalau dari Moka sendiri adalah kita bisa dibilang kita selalu mengikuti tren ya, basicnya. Jadi fitur-fitur kita terus berkembang. Jadi biasanya kalau kita beli aplikasi yang misalnya secara offline, jadi kayak diinstal di komputer dan lain-lain, itu biasanya kan yang kita beli adalah versi itu aja ya, misalnya kayak versi 2.0 misalnya kayak gitu. Tapi kalau dengan di Moka adalah kita selalu mengembangkan produk kita, jadi kayak kalaupun misalnya kayak ada trouble dan segala macam, biasa langsung kita perbaiki dan kita ada penambahan fitur, dan itu tinggal dinikmati oleh penggunanya aja kayak gitu. Oh, oke. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Anisatri. Moka apakah sama dengan Shopee? Mungkin maksudnya Shopee Pay kali ya? Mungkin boleh Oke, ya. Paling kalau mungkin saya mengetahui Shopee-nya mungkin kayak Shopee e-commerce dan lain-lain kayak gitu ya. Oh gitu ya. Nah kalau Moka sendiri itu sebenarnya kita bukan e-commerce sebenarnya. Kalau kita lebih ke sistem kasir. Jadi kayak mungkin kalau misalnya punya bisnis, misalnya kayak punya kios dan segala macam, punya restoran ataupun punya barbershop dan segala macam. Nah Moka itu lebih ngebantu ke sistem kasirnya. Untuk satu sisinya adalah kita bantu sistem kasir, tapi selain sistem kasir itu ya pasti banyak fitur-fitur lainnya kan. Jadi kayak bisa aja misalnya kayak kita bisa bantu dari segi laporannya, terus misalnya kayak butuh loyalty program di dalam sistem kasir Moka juga kita punya. Terus misalnya kayak ada item-item yang mungkin bisa dijual, misalnya kayak barbershop kan bukan sekedar cuman kayak semacam service yang dimana jualan gunting rambut aja yang mesti harus datang dan digunting kan. Tapi dia juga punya item misalnya kayak dia punya minyak rambut ataupun punya item-item yang bisa dijual, dan itu
bisa menggunakan fitur Go Store-nya kita sih. Ada online katalog yang bisa dipakai kayak gitu. Untuk bisnis makanan juga sama. Mungkin ada makanan-makanan yang bisa di PO dan segala macam, itu di Go Store kita bisa manfaatkan juga fiturnya. Jadi dia bisa pilih PO dan nanti tinggal ditentukan hari pick up-nya kapan, nanti otomatis bakal langsung di delivery ke pelanggan, modelnya kayak gitu. Oke, baik. Semoga menjawab ya. Selanjutnya pertanyaan dari Putri Nasir. Apakah bisa kita melihat keseluruhan stok barang jika memiliki lebih dari satu outlet? Bisa. Jadi kita bisa lihat laporan stok atau laporan penjualan untuk semua outlet sih. Oke, baik. Berarti walaupun lebih dari contoh di atas 5 atau di atas 10 outlet, tetap bisa ya Pak ya? Iya, betul. Tetap bisa ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Muhammad Akbar Asmi. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Izin kebetulan saya memiliki usaha baru atau newbie. Banyak hal yang perlu saya pelajari dan saya izin bertanya, apa yang seharusnya saya lakukan sebagai seorang usahawan baru dalam menghadapi dunia usaha, dan untuk aplikasi kasir, apa hal yang mungkin bisa saya manfaatkan? Mungkin bisa disebutkan kurang lebihnya. Mungkin dia mau bikin usaha baru dan kira-kira dari aplikasi kasir ini bisa membantu di sektor apa gitu, Pak? Iya, oke. Ya, jadi mungkin mulai dari yang seperti tadi dari awal saya jelaskan, basicnya problem bisnis itu kan sebenarnya adalah masalah laporan ya. Jadi bisnisnya nggak terpantau, laporannya berantakan, terus akhirnya bisnisnya nggak berkembang. Jadi penting banget buat kita adalah kita mendata semua laporan yang udah ada. Jadi dari mulai hari pertama kita buka sampai sekarang itu omset kita itu berkembangnya gimana? Kan pasti nggak ketika kita buka nggak langsung ramai, benar nggak? Kita bisa tahu, oh mungkin di bulan pertama omsetnya 1 juta, tapi ternyata bulan kedua akhirnya bisa naik nih jadi 1,5 atau 2 juta dan selanjutnya kayak gitu. Jadi penting buat kita punya data seperti itu. Selain omset, kan kita butuh juga laporan misalnya kayak item yang paling banyak laku tuh apa. Terus misalnya kayak kita bisa manfaatin fitur apa sih buat promosi, misalnya kayak gitu kan. Apakah kita bikin promo beli 1 gratis 1, beli 2 gratis 1, tapi gimana cara mantau kalau promo itu berjalan? Karena biasanya kan bukan kita yang jaga ya. Kita nggak tahu berapa banyak sih yang ngambil promonya, misalnya kayak gitu. Nah, kita butuh alat, misalnya kayak salah satunya dengan Moka, kita bisa nge-track transaksi-transaksi seperti itu, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata promo ini bekerja nih buat kita, karena kita sering dengar nih, mungkin ikut training bisnis dan segala macam, tapi kan nggak semua program promo yang mereka ajarkan itu bisa diaplikasikan ke bisnisnya kita, kayak gitu kan. Modelnya kayak gitu sih sebenarnya. Oke, mungkin sedikit menyambung ya Pak dari jawaban tadi. Ini pribadi dari saya. Untuk datanya sendiri itu sebenarnya bisa kita convert lagi Pak, atau cuman terlihat dari aplikasi Pak? Bisa di-convert lagi. Jadi kayak tadi back office yang tadi saya tunjukkan itu ada fitur export kan. Jadi export itu bisa diekspor ke Excel, dan kalau emang kita punya metodologi sendiri buat ngolah datanya lagi, buat tahu hal-hal lebih detail, itu bisa diolah sendiri lagi sebenarnya. Oke. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan Pak dari Ernawati. Erna dari Batavia Cafe. Apakah persyaratan untuk mendapatkan training dari Moka? Karena kebetulan di usaha saya sudah menggunakan Moka. Jadi jika ada biayanya, boleh dijelaskan berapa besar biayanya? Sekian, terima kasih. Untuk training, Pak. Untuk training sendiri adalah paling tinggal request aja. Jadi kayak kita punya call center yang bisa dihubungin. Jadi selama udah berlangganan Moka, basicnya itu bisa request untuk di training sebenarnya. Di training untuk misalnya kayak misalnya ada yang kurang paham di bagian apa dan segala macam, biasanya juga bakal diberikan manual book juga. Jadi selain training biasanya bakal diberikan manual book, sehingga bisa digunakan untuk misalnya sewaktu-waktu ada yang lupa segala macam, step by step-nya itu bakal tinggal buka aja manual book-nya, misalnya kayak gitu. Jadi kayak tinggal hubungin aja 1500 790, itu nanti dari call center-nya kita, customer support bakal membantu sih buat menjadwalkan kayak gitu. Oh, jadi nanti akan ada mungkin tim teknisi atau tim training yang akan datang gitu ya? Betul. Oh, oke. Baik. Semoga menjawab ya. Selanjutnya ada dari Mifatul Rudi Luki. Dia bertanya mengenai kode promo. Kode promo. Biasa mungkin kode referral atau kode promo. Apakah bisa diaplikasikan juga sama aplikasi untuk retur barang, Pak? Oke. Ya.
Oke, kalau untuk kode promo saat ini kita belum punya sih fitur secara promo yang dengan kode promo ya. Jadi Ya. kayak kita lebih ke promonya baru yang beli 2 gratis 1 atau mungkin buy one diskon berapa dan segala macam. Tapi itu tetap masuk dalam bisa kita bilang tuh kayak kolom idenya kita. Jadi kayak mungkin ke depannya kita bakal menambahkan fitur itu kayak gitu. Kalau misalnya yang satu lagi terakhir apa Mas Billy? Retur barang, mungkin dapat Retur barang. stoknya yang nggak fresh gitu contohnya. Kalau retur itu biasanya kita paling lebih ke refund ataupun manual ya di bagian tadi inventory tadi. Kalau dia pakai inventory itu kita ada menu adjustment buat retur sebenarnya. Tergantung mekanisme SOP. Jadi kayak kalau retur kalau menurut saya lebih teknisnya mungkin lebih banyak di SOP ya. Aturannya boleh atau enggak kayak gitu. Jadi sama kayak refund dan retur itu tergantung SOP dari bisnisnya apakah mengizinkan atau enggak kayak gitu sih. Oke, mungkin kalau boleh saya extend mengenai pertanyaan retur, Pak. Itu retur kira-kira dia ada stage of approval-nya nggak ya, Pak? Jadi mungkin siapa approve, manajernya approve, baru siapa approve gitu, Pak? Oke, ya kalau di fitur aplikasi kasirnya ada. Jadi kayak aplikasi retur kita bisa aktifkan. Kalau tadi kalau saya tadi contohin, itu nggak bakal ada confirmation-nya karena fitur PIN-nya saya nggak aktifin. Jadi biasanya kita ada PIN buat manajer, dan ketika mau refund itu dia bakal muncul PIN dulu. Jadi otomatis si kasir nggak tahu PIN-nya, dia nggak bakal bisa refund. Kayak gitu. Oke, berarti keputusan terakhir untuk refund atau mungkin perubahan itu di manager store ya, Pak? Ya, bisa di manajer ataupun di owner kayak gitu. Tergantung yang pegang akses PIN-nya itu di siapa sih kayak gitu. Oke. Baik, semoga menjawab ya Pak Rudi Luki. Selanjutnya, mungkin kita ada beberapa pertanyaan lagi ya Pak. Oke, dari Dr. Nur Alvinasmi, izin bertanya Pak, kalau dalam usaha yang bergerak di bidang fashion, tapi usaha saya belum rekanan dengan bank atau aplikasi cashless, sehingga belum ada bantuan dan usaha saya belum besar. Apakah aplikasi kasir ini bisa memaksimalkan usaha saya? Oke. Basicnya sebenarnya kalau kita tidak berhubungan dengan masalah kayak rekanan dengan bank atau apa segala macam, kalau dari sisi Moka kita bakal lebih membantu dari segi laporan, terus perkembangan bisnisnya segala macam, dan fitur-fitur yang bisa buat membantu kinerja bisnis sebenarnya. Tinggal mungkin dari Dr. Nur apakah bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada untuk bisnisnya kayak gitu sih. Oke, baik. Semoga menjawab ya. Selanjutnya, sorry Pak, berarti melanjutkan yang tadi sedikit, berarti untuk kepengurusan kerjasama dengan bank itu berarti harus urus sendiri ya Pak ya? Tergantung kepentingannya untuk apa sih Mas. Kalau misalnya kayak buat permodalan dan segala macam, basicnya nanti di Moka kita juga bisa sih. Jadi kayak tadi kan saya sempat jelaskan ada kayak Moka Capital ya. Jadi kayak tapi kita non bank, rata-rata non bank sih sebenarnya. Jadi kayak ada Coinworks dan segala macam buat permodalan. Jadi kalau misalnya kayak udah pakai Moka kurang lebih 3 bulanan kurang lebih, itu biasanya bakal mulai kelihatan tuh di bagian dashboard dashboard buat permodalannya kan. Kira-kira plafon yang bisa dipinjam itu berapa dan segala macam, dan cicilannya berapa dan lain-lain kayak gitu. Oke, baik. Mungkin kita masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan dari Pak Robi Ahada. Beliau menanyakan mengenai split bill. Jadi kalau misalnya split bill-nya kebanyakan, apakah itu menambah pengeluaran Pak untuk print kertas dan tinta? Lalu untuk efisiensi cost-nya bagaimana Pak? Oke, ya. Nah, kalau ngomong tadi masalah print bill dan segala macam, basicnya di Moka yang tadi saya jelasin. Jadi kayak selain bisa ngeprint struk secara fisik, kita ada opsi sebenarnya. Kita mau bisa ngirim struknya itu by email atau by SMS. Jadi buat bisnis-bisnis yang mungkin mau menerapkan tanpa struk receipt yang fisik, itu bisa menerapkannya dengan cara ngirim struknya itu by email atau by SMS, dan itu nggak ada biaya sama sekali kayak gitu. Jadi biasanya mungkin karena culture di Indonesia mungkin masih banyak yang butuhnya struk fisik, tapi biasanya untuk bisnis-bisnis yang kayak service itu mereka udah mulai sih menerapkan, karena mereka lebih mikirin untuk database ya. Jadi kayak dengan cara kita ngirim struk secara email ataupun secara SMS itu adalah kita bisa mengumpulkan database sebenarnya. Jadi kayak kita punya data nomor HP dan email yang kita kumpulkan, yang kita bisa manfaatkan yang tadi saya jelaskan, bisa kita pakai buat mungkin ketika seasonal seperti ini kayak Ramadan, kita bisa broadcast dan segala macam kayak gitu. Oke, baik. Semoga menjawab ya Pak Robi Ahada.
Selanjutnya ada dari Ibu Yuni Handayani. Bagaimana cara saya untuk bisa bekerja sama dengan aplikasi kasir ini, Moka? Dan apa saja peralatan atau syarat-syarat yang bisa untuk rekanannya? Jadi syarat-syaratnya apa aja gitu, Pak? Oke, ya. Untuk syarat penggunaannya basicnya adalah paling cuma butuh tablet sebenarnya sih. Kalau tadi kayak printer kan saya bilang opsional ya. Jadi kayak karena kita bisa nge-print struk secara digital, bisa ngirim struk secara digital, baik itu SMS atau email. Terus persyaratan untuk menggunakannya adalah biasanya nanti tinggal hubungin kita aja. Nanti biasanya kita bakal ada sales representatif yang bakal jelasin lebih detail sih, supaya mungkin apakah benar-benar bisnisnya cocok nggak sih sebenarnya kayak gitu. Jangan sampai kayak, kan sistemnya bukan kayak kita pergi ke department store, kita beli barang kayak gitu kan, tapi kita bakal jelasin, fitur kita seperti ini Bu, kira-kira cocok nggak dengan bisnisnya Ibu, misalnya kayak gitu. Ibu butuhnya seperti apa, dan mereka bakal jelasin sih, kira-kira fiturnya itu bisa membantu Bu Yuni dari sisi apa, misalnya kayak gitu. Oh, oke, baik. Semoga menjawab ya Ibu Yuni Handayani. Mungkin aku ada pertanyaan terakhir dari kolom komentar dari Ernawati Batavia Cafe tadi. Bagaimana cara untuk membuat denah meja? Mungkin mau customize, Pak. Oke, ya, denah meja itu juga sama sih, basicnya fitur table management itu sebenarnya basicnya awalnya kanvas kosong ya, jadi halaman kosong, terus nanti biasanya dari back office yang tadi saya tunjukkan itu ada halaman table management, itu kita bisa tentuin, kita bisa bikin layoutnya mirip-mirip dengan layout di tempatnya kita. Misal tempat usaha, misalnya kayak anggaplah misalnya kayak kafenya dia ada sisi kiri, sisi kanan, sama ada outdoor gitu kan. Nah itu mungkin dia bisa bikin itu jadi kayak 3 halaman. Jadi kayak halaman sayap kirinya misalnya kayak ada 20 meja gitu kan, sayap kanannya ada 15 meja. Terus ada bagian outdoor atau smoking area berapa. Jadi kayak dia tinggal bikin kayak levelingnya gitu sih. Kayak tadi ada halaman-halamannya, nanti tinggal layouting, nanti habis itu tinggal apply, otomatis nanti udah muncul di aplikasi tabletnya kayak gitu. Oke, berarti itu ada maksimal page gitu Pak, mungkin contohnya? Basicnya belum ada sih, belum ada maksimal. Belum ada ya? Ya. Tapi harusnya nggak akan lebih dari nggak mungkin ya? Bakal orang bikin sampai 15 lantai dan segala macam. Harusnya sih enggak ya. Oke, untuk sementara waktu sebenarnya untuk dari kolom komentar belum ada pertanyaan lagi Pak. Mungkin saya boleh tanya satu juga, karena saya juga cukup fokus tadi ngedengerinnya sih dari presentasinya. Oke, saya pengen tanya sebenarnya dari operating systemnya ya Pak ya. Itu apakah harus menggunakan tablet yang cukup high-end, atau tablet yang mungkin 1 jutaan, atau kira-kira gimana Pak sistem requirement untuk aplikasi Moka ini Pak? Oke, ya kalau untuk requirement sebenarnya kalau untuk tablet, kalau bisa mungkin ya antara 2 sih sebenarnya, kayak bisa iPad, cuman kalau iPad, kalau misalnya bilang pricey, mungkin kan sekarang iPad juga udah nggak terlalu ya, sebenarnya udah banyak yang mungkin versi-versi sebelumnya yang kita bisa pakai, cuman kalau bisa yang lebih up to date. Terus kalau Android tablet tuh mungkin minimum kalau bisa RAM-nya 2 sampai 3 GB. Jadi mungkin yang pricing sekitar 2 jutaan itu cukup menurut saya gitu. Balik lagi tergantung dari jumlah transaksi yang kemungkinan bakal dipakai. Jadi modelnya kayak kita pakai motor sebenarnya kan. Kalau misalnya kayak kita motor buat sehari-hari, mungkin motor dengan 100 sampai 125 cc cukup. Tapi kalau emang kita mau kebut-kebutan kan, kita pasti otomatis beli motor yang cc-nya lebih besar lagi kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak kadang bisnis yang misalnya kayak zaman-zaman yang kemarin sebelum pandemi kan ada beberapa bisnis yang modelnya adalah transaksinya itu bisa sampai 500 sampai 1000 ribuan transaksi per hari, otomatis dia nggak mungkin menggunakan spek tablet yang minimum banget, benar. Jadi kayak dia mesti menggunakan spek tablet yang mungkin ya speknya lebih bagus, misalnya kayak RAM-nya nggak mungkin 2 GB atau 3 GB, atau mungkin lebih baik dia pakai iPad dan segala macam kayak gitu sih. Kita lebih rekomennya ke situ kayak gitu. Jadi tergantung jumlah cloud yang bakal dihasilin dari bisnisnya sendiri gitu. Betul, tapi kalau dari kacamata saya Pak ya, sebagai salah satu penggiat teknologi kan nggak mungkin kita menghindari yang namanya crash gitu, mungkin aplikasi atau mungkin dari tabletnya sendiri ya Pak ya. Itu apakah aplikasi Moka ini akan auto save Pak dari setiap action yang kita pencet-pencet itu, apakah langsung auto save atau bisa aja nge-crash terus nggak terjadi apa-apa gitu? Selama transaksi yang udah terjadi itu udah ke backup ke cloud ya, itu biasanya aman sih kayak gitu. Jadi kayak anggaplah kita bilang amit-amit ya, amit-amit misalnya kayak lagi transaksi terus internet mati, ada 5 transaksi, anggaplah 5 transaksi, terus si tablet tuh keguyur air misalnya gitu dan rusak gitu kan. Nah itu
mungkin potensial yang 5 itu aja sih, yang 5 itu aja yang nggak ke-save sebenarnya, karena dia statusnya masih offline. Tapi kalau yang lainnya itu aman. Jadi kayak sama kayak kalau kita punya HP smartphone ya. Jadi kayak hilang ataupun kecebur segala macam kan, basicnya tinggal kita install ulang aplikasinya, kita dapetin handphone baru atau kita servis, kita install ulang aplikasinya, kita login, data kita masih ada, benar nggak? Betul. Kecuali data-data yang kita nggak backup ke cloud kayak gitu. Oke. Berarti ini harus terhubung dengan internet ya Pak ya? Maksudnya selalu. Ya, cuman basicnya kalau misalnya internet, kan kita tahu internet di Indonesia kan ya putus nyambung ya, kayak hubungan. Jadi basicnya kalau misalnya internet lagi down itu kita tetap bisa jalan. Makanya kenapa kita tetap bisa save secara offline. Jadi kayak ngeprint, kita bisa bedain antara internet sama wifi. Jadi biasa internet mati tapi wifi masih terhubung, benar nggak? Ya. Yang gimana? Itu kita kalau punya printer yang ada ke dapur, ke bar segala macam, itu aman. Itu printingnya tetap jalan normal kayak gitu. Cuman perbedaannya adalah datanya masih ke save di tablet aja sih kayak gitu. Oh, oke. Baik. Sudah cukup jelas sih Pak. Kalau takutnya lagi ngurus customer tiba-tiba crash atau nge-lag, ya, itu kan betul. takutnya yang udah saya input menu-menunya jadi hilang. Ya, kalau selama pokoknya semua datanya udah ke backup cloud ke servernya kita, itu basicnya aman sih. Soalnya kan gak enak juga kalau tadi Bapak Ibu makan apa ya, saya lupa gitu. Ya, kan betul. Oke deh, baik. Kalau saya lihat dari kolom komentar sudah tidak ada pertanyaan ya, harusnya sudah cukup jelas. Dan dari saya pun juga tidak ada pertanyaan. Mungkin teman-teman atau para peserta kalau masih ada pertanyaan silakan ditanya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan terakhir. Kalau ada silakan boleh diketik ya. Sambil saya mau coba mengumumkan izin waktunya ya Pak Setia. Ya, saya siap. akan izinkan untuk pengumuman pemenang pertanyaan terbaik. Jadi tadi sudah sempat kita koordinasi via WhatsApp dari saya dan pihak Paragraf untuk memilih 3 orang penanya terbaik ya, karena kita juga sudah menyiapkan hadiah untuk 3 penanya. Dan untuk pemenang-pemenangnya akan saya bacakan sesaat lagi. Dan untuk para pemenang, kami persilakan boleh menghubungi dari Ibu Amelia ya. Menghubungi Ibu Amelia setelah Zoom meeting ini untuk mengklaim hadiahnya. Kalau nggak salah hadiahnya ada parcel Ramadan ya. Oke, yang pertama kepada akun Zoom atas nama Bapak Robi Ahada. Lalu selanjutnya dari Dr. Nur Alvin Najmi dan Ibu Ernawati. Jadi itu 3 orang pemenang pertanyaan terbaik berdasarkan hasil diskusi saya dan tim Paragraf Jakarta Barat. Silakan untuk ketiga peserta tersebut setelah Zoom meeting ini boleh menghubungi Ibu Amelia ya untuk klaim hadiahnya. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari kolom komentar dan juga dari saya. Mungkin sebagai penutup dari Pak Setia, ada yang ingin disampaikan ke teman-teman dan para peserta sebelum saya tutup acara kita? Oke. Kalau dari saya yang paling penting ada yang slide kedua tadi saya yang di awal adalah basicnya adalah data terstruktur dan teknologi itu penting. Jadi jangan cuma manfaatin teknologi doang, kita butuh data juga yang bisa diolah supaya kita bisa tahu nih perkembangan bisnis kita. Jadi teknologi apapun boleh dipakai, yang penting dapat mengolah datanya kita sih. Jadi semoga sukses buat teman-teman pebisnis supaya bisnisnya bisa berkembang dan maju lagi dan maju lagi. Oke, baiklah, itu dia kata-kata penutup ya dari Pak Setia Wijaya. Sekali lagi saya mewakilkan dari Paragraf dan juga seluruh peserta mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Pak Setia sudah membagikan ilmu, sudah membagikan pengalaman juga mengenai aplikasi Moka untuk teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu untuk presentasinya dari Pak Setia. Terima kasih waktunya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, sekian untuk presentasi dari Pak Setia Wijaya selaku Marketing Solution Manager dari Gojek mengenai aplikasi Moka. Dan sekali lagi, mungkin tadi ada yang bertanya mengenai pemenangnya. Kembali saya ulang, sambil saya ketikkan untuk nama pemenangnya. Untuk hadiah parcel Ramadan. Yang pertama adalah atas nama akun Zoom Robi Ahada. Yang kedua Dr. Nur Alvin Najmi dan Ernawati. Boleh dipersilakan untuk menghubungi Ibu Amelia
untuk pengambilan hadiahnya. Dan juga untuk seluruh peserta webinar atau talk show kita. Oh ya, oke, ada sedikit, ada souvenir ya, mohon maaf. Souvenir edisi Ramadan ya, souvenir edisi Ramadan bisa didapatkan dengan menghubungi Ibu Amelia dan juga e-certificate-nya. Dan baiklah para peserta dan juga seluruh pengisi acara, mungkin ini merupakan akhir dari Zoom meeting kita atau webinar kita. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk seluruh para peserta yang sudah mengikuti talk show virtual kita Bincang Barat Semakin Mahir menggunakan aplikasi Kasir bersama Moka Indonesia. Dengan ini saya tutup acaranya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.